Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kemarin tentang teknik audio video. Untuk kali ini saya akan membahas tentang televisi tabung dan LCD. Saya kira di sekitar kita banyak TV jenis yang saya akan bahas ya, tabung dan LCD. Cuman mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin sudah paham, tapi tentu ada juga yang mungkin belum memahami eh, apa itu TV tabung, prinsip kerjanya, kemudian apa itu televisi LCD dan prinsip kerjanya. Maka dari itu saya kira ini materi yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Televisi tabung dan televisi LCD. Pertama, televisi tabung istilahnya CRT. Ini bahasa asing dan singkatan dari cathode ray tube. Jadi tabung sinar katoda. Ya. Jadi katode ray tube atau disingkat CRT merupakan perangkat yang merubah sinyal listrik menjadi sinyal optikal melalui proses penembakan elektron. Ya, istilahnya elektron beam ya. Kemudian untuk LCD ini disebut liquid crystal display. Jadi liquid crystal display atau LCD adalah teknologi display yang menggunakan bahan liquid kristal terpengaruh medan listrik. Ya, jadi ada bahan kristal sesuai dengan namanya LCD ya. Jadi kristal display. Namun karena ini agar bisa fleksibel, maka dibuat dalam bentuk liquid. Jadi liquid crystal display ini memang didesain terpengaruh dengan medan listrik. Jadi ada perubahan listrik akan mempengaruhi karakteristik dari LCD ini. Kemudian bila memberikan medan listrik pada liquid kristal, maka akan tampak warna sesuai lapisan film. Ya, jadi memang diharapkan perubahan medan listrik tadi itu akan menampilkan variasi dari warna-warna yang tampil di LCD mencakup red, green, blue. Nah, red, green, blue ini menjadi warna dasar untuk display ya. Jadi warna dasar red, green, dan blue ini. Jadi tiga warna ini menjadi dasar untuk menampilkan gambar. Kemudian kondisi sebaliknya, apabila medan listrik ini tidak diberikan ya. Jadi kalau diberikan itu maka akan tampak warna. Namun kalau tidak diberikan ya pada liquid crystal display, maka ya akan menghalangi masuknya cahaya sehingga tampak warna hitam ya. Jadi kata kuncinya di listrik yang diterapkan pada LCD, mau dilewatkan warnanya maka diberi medan listrik. Namun apabila kita kasih warna hitam atau kita ingin tampil warna hitam, maka medan listrik tidak perlu diberikan ya, karena pada dasarnya warna itu akan muncul antara gelap dan terang ya. Gambar itu antara gelap dan terang. Cuman di saat terang itu nanti ditampilkan kombinasi red, green, blue, maka tampillah warna dan jadilah gambar berwarna. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan materinya.
Lalu bagaimana cara kerja TV tabung? Kita fokus ke TV tabung dulu, karena ini teknologi yang pertama berkembang ya. Jadi cara kerja dari CRT atau cathode ray tube ya, adalah elektron bebas dihasilkan dan ditembakkan oleh komponen elektron gun dengan menggunakan tegangan yang cukup tinggi untuk menghasilkan proses ionisasi. Jadi ada hal yang penting di sini adalah beda tegangan yang cukup tinggi untuk memicu dihasilkan atau ditembakkan elektron. Jadi elektron itu bisa ditembakkan apabila ada tegangan yang tinggi. Kemudian elektron gun yang terjadi kemudian difokuskan melalui focusing coil akan melewati kumparan pengarah vertikal dan horizontal atau yang disebut dengan deflection coil, sehingga elektron yang ditembakkan tadi akan menumbuk layar berfosfor, di mana fosfor ini bila kena elektron akan bersinar atau berpendar. Nah, pendaran fosfor atau sinar fosfor itulah yang kita lihat pada saat kita melihat TV pada titik yang telah ditentukan ya, karena titik-titik fosfor itu berada di posisi-posisinya sehingga tidak boleh melampaui batas titik yang diharapkan agar gambar yang dihasilkan lebih baik atau agar gambar yang dihasilkan itu sesuai yang diharapkan ya. Dan berikutnya, layar yang berfosfor ini kemudian akan berpendar atau menyala jika ditumbuk oleh elektron ya. Jadi memang fosfor itu mempunyai karakter bila kena elektron akan bersinar ya. Kemudian kumparan pengarah atau deflection coil horizontal dan vertikal ini akan berfungsi untuk mengarahkan elektron beam sehingga membentuk gambar ya. Jadi setelah elektron itu dipicu melalui tegangan tinggi, kemudian diarahkan ya menggunakan deflection coil dalam arah horizontal dan vertikal, dan ini sudah cukup untuk membentuk gambar dua dimensi. Ya, memang gambar yang dihasilkan nanti gambar dua dimensi yaitu horizontal dan vertikal. Kalau dalam istilah lain ya panjang dan lebar. Nah, ini akan membentuk gambar dua dimensi. Baik, kita lanjutkan materinya. Kita masih fokus ke materi bagaimana cara kerja TV tabung ya. Kumparan pengarah atau deflection coil horizontal dan vertikal mengarahkan elektron dalam tabung yang vakum sehingga membentuk gambar. Dari ilustrasi yang tampil di sini adalah deflection coil ya. Ini deflection coilnya ada di sini. Ya, di sini sebenarnya sebuah kumparan ya atau coil ya. Tapi dia berfungsi membelokkan arah vertikal horizontal sehingga disebut deflection. Jadi karena dia bertugas untuk membelokkan elektron yang ditembakkan, maka dia disebut bagian atau komponen defleksi ya, pengarah. Kalau diilustrasikan yang di sampingnya di sini, kalau Anda lihat ini adalah kumparan ya, sama dengan coil yang akan menjadi kumparan, dan di sini terlihat ada elektron yang tertarik ya, atau ditarik dengan sebuah medan magnet ya, sehingga elektron itu akan menuju ke atas ya. Jadi karena ada medan magnet, elektron akan tertarik ke atas ya. Ini sebuah magnet, dan bila posisi magnet ini dibalik, ditukar posisi ya, kalau Anda lihat ini posisi atas putih bawah merah, kalau sekarang atas merah bawah putih,
ternyata terhadap elektron terjadi tolak menolak, ya. Elektron menghindari kumparan dengan warna medan magnet dengan warna putih. Nah, kalau kumparan yang ada di sini mempunyai medan magnet utara selatan, ya, sama dengan perubahan utara selatan yang ada di gambar, maka elektron yang ditembakkan akan terus-menerus bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Jadilah dia defleksi atau simpangan arah horizontal. Dan apabila kumparan ini pada sisi kiri dan sisi kanan, maka elektron ini akan mengalami defleksi dari kiri kanan atau arah horizontal, ya. Jadi kalau atas bawah ini vertikal, kalau kiri kanan adalah horizontal. Nah, dari perubahan elektron atas ke bawah lalu kiri ke kanan, maka akan membentuk sebuah elektron yang diarahkan dalam posisi atas bawah, kiri dan kanan. Jadilah sebuah bentuk gambar dengan dimensi panjang lebar, ya, atau 2 dimensi yang biasa terlihat di gambar di layar televisi, ya. Ya, jadi elektron inilah yang digerakkan oleh medan magnet yang ditimbulkan oleh defleksi, sehingga elektronnya akan bergerak atas bawah, kiri kanan, membentuk 2 dimensi panjang dan lebar. Nah, itulah yang terjadi pada televisi tabung sehingga membentuk gambar dengan format 2 dimensi. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi elektronnya itu ditembakkan, ya. Kemudian di sini ada elektron gun yang menembakkan elektron. Lalu di tengah-tengah sini itu menggunakan defleksi untuk membelokkan elektronnya ke atas, ya, baik menuju fosfor merah, elektron menuju fosfor hijau, dan elektron menuju fosfor biru, ya. Jadi ini warna ini menunjukkan titik-titik yang diharapkan agar menuju fosfor yang diinginkan, ya. Jadi tidak berarti elektronnya berwarna-warni, tidak, tapi elektronnya ini menuju ke fosfor yang diharapkan. Jadi yang merah ini elektron diharapkan masuk ke atau menuju ke fosfor merah, yang hijau ini dibelokkan dengan harapan menuju ke fosfor berwarna hijau. Kemudian yang biru ini elektronnya diharapkan dengan dibelokkan diharapkan menuju ke fosfor warna biru, ya. Jadilah dalam formasi fosfor di tabung semua warna dasar, ya, merah, hijau, biru akan mendapati atau mendapatkan elektron yang ditembakkan yang diarahkan sesuai yang diharapkan. Kalau ini berlangsung terus-menerus, maka pada fosfor akan diarahkan ke fosfor warna-warna yang diharapkan, sehingga dalam tampilan di tabung itu akan menjadi gambar berwarna, ya. Kalaupun bukan TV, misalkan monitor tabung, ya, akan tampilan di monitor itu tampilan gambar berwarna juga, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, baik, kita masuk ke bagaimana cara kerja TV LCD, ya. Nah, TV LCD terdapat 2 lapisan utama, yaitu lapisan backlight warna putih dan lapisan cairan kristal untuk menampilkan gambar, ya. Jadi yang jadi komponen atau yang menimbulkan gambar itu sebenarnya di sini, ya. Jadi ada lapisan backlight warna putih. Jadi ada lampu sorot
atau lampu yang berwarna putih di layar. Ya, nah nanti di sini ada cairan kristal. Dari sini secara konsep sudah jelas. Kristalnya ini akan memfilter mana yang dilewatkan dari warna putih ini dan mana yang dihalangi, ya, atau tidak ditampilkan warna putihnya, atau sinarnya itu ada yang dilewatkan dan ada yang dihalangi. Jadi sini sudah sedikit kelihatan konsepnya dari cairan kristal ini. Kemudian cahaya putih terdiri dari warna yang berbeda-beda. Apabila cahaya putih tersebut mengalami refleksi atau pantulan atau bias, ya, atau perubahan arah sinar. Ya, jadi cahaya putih atau backlight ini, ya, ini akan masuk ke filter warna-warna yang berbeda-beda dan mengalami perubahan arah. Ya. Jadi di sini warna putihnya sudah difilter istilahnya, ya, agar menjadi warna-warna yang berbeda. Kemudian berikutnya cara mengubah sudut refleksi tergantung dengan seberapa besar aliran listrik yang diterima. Jadi di sini pengaturan refleksi atau pengaturan warna-warna yang diharapkan itu diatur melalui aliran listrik yang diterima oleh LCD. Ya, jadi LCD itu bisa berwarna-warni karena dia menerima perubahan tegangan yang beragam, sehingga pembelokan warna dari LCD ditentukan oleh besar kecilnya atau ditentukan oleh pengaturan aliran listrik yang diterimanya. Berikutnya, jika ingin menghasilkan warna putih, maka kristal cair akan dibuka selebar-lebarnya dengan memberikan aliran listrik yang cukup besar, ya, sehingga cahaya bisa masuk dan terlihat putih. Ya, jadi kalau backlight warnanya itu ingin tampil keluar, ya, maka cahayanya diberi aliran listrik yang besar, ya, sehingga membuat kristal cair akan terbuka selebar-lebarnya untuk melewatkan cahaya putih. Nah, ini sebaliknya, apabila ingin menampilkan warna hitam atau backlightnya tidak dilewatkan, ya, maka kristal cair harus ditutup serapat-rapatnya melalui atau dengan cara tidak memberikan aliran listriknya, sehingga tidak ada cahaya yang menembusnya atau menembus kristal cair. Jadi gampang aja, mau dilewatkan atau dihambat, ya. Kalau dilewatkan diberi tegangan, dihambat tidak diberi tegangan. Nah, gitu, ya. Apabila ingin menampilkan warna lain, maka diperlukan pengaturan sudut refleksi kristal cair. Nah, perubahan antara bertegangan dan tidak, itu ada variasi tegangan yang akan menghasilkan warna-warna yang lain, ya. Jadi kombinasi mana yang dinyalakan, mana yang tidak, nah, itu akan menimbulkan warna-warna yang lain. Jadi misalkan RGB, red, green, blue, untuk menampilkan warna merah, maka yang berwarna green dan blue tidak diberi tegangan sehingga tidak dilewatkan. Yang muncul harapannya berwarna merah, maka kristal warna merah diberi tegangan, maka jadilah gambar itu berwarna merah. Atau red, green, blue, ya, misalkan kita ingin menampilkan warna kuning, ya, warna kuning. Warna kuning itu gabungan dari red, green, blue, ya, dan dua warna yang ada diaktifkan dan satu warna yang lain di nonaktifkan. Jadi kombinasi dari warna red dan warna hijau kalau nggak salah, ya. Ya, demikian juga warna-warna yang lain. Kuning itu kalau nggak salah biru sama hijau mungkin, ya. Kalau magenta itu merah sama kalau nggak biru, ya. Jadi kombinasi dari warna-warna itu
ada yang dilewatkan warnanya, ada yang tidak. Nah, maka jadilah kombinasi warna-warna yang lain ya, maksudnya begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya, bagaimana cara kerja TV LCD menampilkan warna dan pengaturan sudut refleksi kristal. Intinya gini, ada tegangan ya, tidak ada tegangan dan ada tegangan ya. Apabila tidak ada tegangan, di sini polaritas kristal akan menghalangi sinar. Namun apabila diberi tegangan, polaritas kristal akan berubah ya, sedemikian hingga akan melewatkan cahaya ya. Jadi dari ilustrasi ini ada cahaya yang dilewatkan dan ada cahaya yang tidak dilewatkan. Nah, dari sini akan terlihat sebuah warna-warni ya, mungkin putih, mungkin merah, mungkin hijau, mungkin biru, mungkin kombinasi dari merah, hijau, biru, maka akan tampil di layar dalam bentuk warna gambar berwarna. Namun apabila diperlukan warna hitam juga bisa dengan cara ini ya, tidak diberi tegangan, maka tidak akan dilewatkan cahaya backlightnya ya. Jadi hitam dan putih ini cukup memberi perlakuan pada kristal cair, tidak diberi tegangan ataukah diberi tegangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana cara kerja TV LCD. Nah, ini beberapa layer atau beberapa filter ya, atau layer istilahnya. Jadi lapisan-lapisan yang ada dalam TV LCD ya. Yang pertama backlight atau lampu belakang. Ini biasanya berwarna putih ya. Kemudian di sini ada TFT atau thin film transistor, yang mana ini akan digunakan ya untuk mengatur kecerahan pada LCD. Nah, di mana LCD ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bisa melewatkan atau menghambat cahaya. Jadi kalau dilewatkan putih pada posisi merah, maka yang muncul di layar berwarna merah ya. Kalau warna putih ya, di sini LCD posisi hijau dilewatkan, maka jadilah merah dan hijau ya. Mungkin ini warna magenta mungkin ya. Lalu untuk warna biru mungkin tidak diharapkan, maka pada LCD posisi biru tidak diberi tegangan sehingga sehingga cahaya dari belakang backlightnya tidak sampai ke biru, sehingga warna biru tidak tampak. Yang tampak hanya yang merah dan hijau. Maka jadilah tampilan di layar warna magenta biasanya. Dan demikian juga perlakuan yang sama untuk warna-warna yang lain. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah TV atau monitor tabung ya, atau analog. Boleh lah istilah analog ya, boleh. TV tabung juga boleh, TV CRT juga boleh ya. Jadi di sini ada sebuah rangkaian elektronik sederhana, tidak rumit ya. Di sini ada elektron gun namanya. Jadi dia bermuatan negatif. Sementara di sini ada flyback yang akan memicu tegangan positif. Nah, perbedaan tegangan yang tinggi inilah yang akan memicu elektron keluar. Ya, elektron akan keluar. Nah, saat keluar di sini ada defleksi,
akan membelokkan elektron tadi itu ke atas dan ke bawah untuk arah vertikal. Kemudian elektron yang ditembakkan tadi dibelokkan arah kiri dan arah kanan untuk arah horizontal. Bila ini berlanjut, ya, elektron ditembakkan, diarahkan ke atas, samping, ke bawah, samping, bawah, sampai ujung bawah, lalu kembali lagi ke atas, maka di layar tabung ini akan tampak gambar 2 dimensi. Ya, jadi memang di TV tabung akan muncul gambar 2 dimensi sesuai dengan tembakan elektron yang diarahkan defleksi ini. Ya, defleksi ini dimungkinkan membuat gambar di tabung sesuai yang kita harapkan, ya. Bisa diatur lah gitu. Kemudian Anda lihat di sini komponen-komponennya masih komponen-komponen sederhana, sehingga apabila ada kerusakan masih bisa diperbaiki per komponen, ya. Jadi mungkin ganti kapasitor, mungkin ganti playback, atau mungkin ganti transistor yang lain yang menjadi bagian yang ada di TV atau monitor tabung. Berikutnya yang terakhir, nah ini adalah TV LCD. Anda lihat di sini modulnya ada power supply, ya, ini power supply switching, ya. Ada speaker, ini untuk televisi berarti speaker. Nah, di sini mainboard utama. Nah, ini macam-macam kalau televisi, ada tuner, ada video digital sinyal processing, ya. Karena bisa masuk ke dia itu data-data dari komputer misalkan, ya. Jadi mainboard ini kayak mainboardnya komputer ini. Kemudian di sebelah kiri ini adalah inverter. Nah, ini adalah yang memicu tegangan tinggi pada backlight, ya. Jadi backlightnya ini harus tegangan tinggi, ya. Kalau tegangan tinggi itu akan mampu memberikan warna putih di sepanjang atau seluas TV LCD ini, ya. Jadi tegangannya itu ratusan volt, ya, DC. Kenapa? Karena di belakang ini ada backlight, ya. Ada backlight yang membutuhkan tegangan DC dan mungkin jumlahnya lebih dari 1 sehingga butuh tegangan ratusan volt. Nah, tegangan putih atau backlight dari TV LCD yang disuplai inverter inilah yang akan difilter lagi oleh LCD, mana yang dilewatkan, mana yang enggak. Kemudian dilewatkan terakhir pada filter film, ya. Film yang berwarna red, green, blue. Sehingga dari cahaya yang dilewatkan, cahaya putih backlight yang dilewatkan itu akan menembus filter warna biru, filter warna hijau, dan filter warna merah. Nanti mana yang dilewatkan, mana yang tidak. Nah, dari kombinasi warna film tadi itu, mana yang nyala, mana yang tidak, jadilah sebuah gambar berwarna. Nah, ini gambaran umum untuk TV LCD dan TV tabung, ya. Mungkin akan kita bahas lebih jauh lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Baik, saya kira itu. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.